Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A akan memeriksa perkara perceraian dengan nomor register perkara 4621 PDTG 2023 PATJK. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, mohon dipanggil para pihak yang berperkara. Baik Yang Mulia, penggugat Triana Jujur Sinaga binti Devano dan tergugat Prawira Putra Date bin Sumarjo dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menghadap di hadapan majelis hakim. Yang Mulia. Selamat pagi. Baik, apakah benar yang hadir adalah saudari Triana Jujur Sinaga binti Devano sebagai penggugat dan Prawira Putra Date bin Sumarjo sebagai tergugat? Benar Yang Mulia. Baik, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut privasi para pihak, maka sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Saudari penggugat dan saudara tergugat, sebelum kita lanjutkan persidangan ini, majelis hakim ingin memberikan nasihat. Pernikahan adalah ikatan suci yang seharusnya dijaga dengan baik. Apakah saudari penggugat sudah benar-benar yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini? Sangat yakin Yang Mulia, saya sudah cukup menderita di dalam rumah tangga ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Yang Mulia, saya sebenarnya masih ingin mempertahankan karena saya rasa masalah ini bisa diselesaikan dengan secara orang baik-baik. Dari penggugat, apakah saudari mendengar pernyataan tergugat? Majelis sangat menyarankan agar kalian berdua mencoba untuk berdamai dengan membina kembali rumah tangga kalian. Saya tidak bersedia Yang Mulia. Saya sudah cukup menderita di dalam rumah tangga ini. Baik, kalau begitu, majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Apakah para pihak bersedia? Bersedia Yang Mulia. Bersedia Yang Mulia. Baik. Apakah pihak penggugat maupun tergugat memiliki preferensi hakim mediator yang saudara-saudari percaya dan ingin ditunjuk sebagai hakim mediator untuk proses mediasi? Tidak Yang Mulia, saya menyerahkan pemilihan hakim mediator seluruhnya kepada majelis hakim. Bagaimana dengan tergugat? Sama seperti istri saya Yang Mulia. Baik, karena para pihak tidak memiliki preferensi untuk hakim mediator dan menyerahkan pemilihan hakim mediator kepada majelis hakim, majelis akan berdiskusi untuk menunjukkan hakim mediator. Baik, setelah bermusyawarah, majelis hakim akan mengerjakan penentuan hakim mediator. Majelis Hakim Perkara Perceraian nomor register 4621 PDT.G 2023 PATJK menetapkan 1. Menunjukkan Denny Kurniawan SH LLM, mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai mediator dalam perkara nomor 4621 PDT.G 2023 PATJK. 2. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. 3. Meminta kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Apakah para pihak keberatan? Tidak Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Baik, setelah majelis bermusyawarah, sidang ini ditunda sampai hari Senin, tanggal 25 September 2023, pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan surat gugatan. Setelah mediasi selesai dilaksanakan, kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang diperintahkan. Dan perintah ini dianggap sebagai panggilan resmi. Saudara juru sita pengganti mohon untuk memanggil tergugat secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang berikutnya. Sidang ditutup dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya kita mulai, saya ingin mengonfirmasi identitas para pihak. Apakah benar dengan Ibu Triana Jujur Sinaga sebagai penggugat dan Bapak Prawira Putra Date sebagai tergugat? Betul Pak.
Oke, baik Bapak Prawira dan Ibu Triana, mediasi ini adalah upaya untuk mencari jalan tengah. Pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, kesuksesan keluarga dimulai dari rasa tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Tujuannya adalah mencapai ketenangan hidup. Setiap pasangan pasti memiliki kekurangan dan pernikahan ada untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Bukan untuk saling menjatuhkan. Coba ingat lagi masa-masa awal pernikahan dulu, Bapak Ibu sekalian. Apakah tidak ada rasa rindu untuk memperbaiki hubungan ini demi keutuhan rumah tangga ini? Bagaimana, Ibu Triana? Maaf yang mulia, ini rasanya sulit. Ini semua karena kelakuan dia. Sejak tanggal 4 Maret 2023, dia sama sekali tidak memberikan maaf kepada saya. Padahal dia ini PNS dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, tapi dia melantarkan saya yang saya. Oke, ada lagi? Reason yang lain? Saya sudah berusaha sabar, tapi ternyata dia mengkhianati saya juga yang mulia. Ada saksi yang melihat dia berada di hotel di Grand Mercure Lampung bersama perempuan lain di tanggal 19 Agustus 2023 yang lalu. Belum lagi kekerasan fisik yang saya alami. Pada tanggal 3 Maret 2023, dia menampar pipi kanan saya dan pipi kiri saya berulang kali yang mulia. Boleh nanti saya lampirkan visumnya yang mulia. Serta dia mendorong saya hingga terjatuh. Saya trauma yang mulia dan terkena secara psikis. Yang mulia, saya menuntut keadilan atas hak saya. Gimana, Pak Prawira? Tanggapan? Saya punya alasan tersendiri mulia. Saya rasa saya bersama tidak lagi sejalan pikirannya dan untuk kedepannya. Mungkin itu yang mulia. Akan kita perjelas nanti di persidangan. Oke, baik. Maka dari itu, pihak penggugat dan pihak tergugat mendengar beratnya permasalahan ini, ada baiknya kalian masing-masing berintrospeksi terlebih dahulu. Tenangkan pikiran kalian, apakah benar-benar tidak ada lagi celah untuk berdamai? Coba pikirkan terlebih dahulu. Tidak yang mulia. Terima kasih atas sarannya yang mulia. Ya. Tetapi melihat dia tidak ada ikhtikat baik untuk berubah, tidak menafkahi saya meski dia mampu, dan ada kekerasan fisik, saya tetap pada pemikiran saya yang mulia. Oke, baik. Saya melihat kedua pihak bahwasanya masih tetap bersikeras dan sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Karena proses mediasi ini tanggal 18 September 2023 dinyatakan tidak berhasil. Maka perkara ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan selanjutnya. Saya akan buatkan laporan hasil mediasinya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang mulia. Yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A akan memeriksa perkara perceraian dengan nomor register perkara 4621-PDT-G-2023-PATJK. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dan jawaban gugatan. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara panitera, mohon dipanggil para pihak yang berperkara. Baik yang mulia. Penggugat bersama kuasa hukum penggugat silakan memasuki muka pengadilan. Tergugat bersama dengan kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk masuk ke muka pengadilan. Baik, selamat pagi. Apakah yang hadir adalah kuasa hukum penggugat? Benar yang mulia. Saya Alicia Lutfia Aksari, SHMH kuasa hukum penggugat berdasarkan nomor surat kuasa khusus 0113-2-SK-CG-KHIS-XI-202 tertanggal 21 Agustus 2023. Baik, apakah saudara yang hadir adalah kuasa hukum tergugat? Benar ya, Mulia. Saya Muhammad Evan Gerti, SHLL, kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015-PDT-1-2023 tanggal 23 Agustus 2023. Baik, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut privasi para pihak, maka sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Sebelum kita lanjutkan,
Majelis Hakim pada tanggal 18 September 2023 telah menerima laporan hasil mediasi dari Bapak Denny Kurniawan, SH LLM, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Apakah para pihak membenarkan hal tersebut? Benar yang mulia, mediasi tidak berhasil karena perbedaan yang terlalu signifikan antara penggugat dan juga tergugat. Juga Benar yang mulia, kami telah berusaha dalam upaya mediasi, namun memang belum mendapatkan kesepakatan. baik, karena upaya perdamaian dan mediasi telah gagal, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk membaca surat gugatan? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Dalil-dalil pengajuan gugatan cerai adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 dengan wali nikah yaitu ayah kandung penggugat yang bernama Devano, dengan mas kawin alat sholat. Awalnya, penggugat berstatus perawan dan tergugat perjaka, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama KUA Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sebagaimana tertulis dalam buku kutipan akta nikah nomor 771/9/2020 dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan. Awalnya, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun yang beralamatkan di Villa Citra, European Gate nomor 18, Kecamatan Antasari, Kelurahan Antasari, Kota Bandar Lampung, sampai akhirnya pisah rumah. Yang ketiga, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Januari 2023. Yang keempat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terus berlanjut semakin tajam dan memuncak, terjadi pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023. Sehingga dampak dari kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian penggugat kembali ke rumah pemberian orang tuanya selama 3 bulan yang saat ini ditinggali. Poin kelima, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah A. Bahwa sejak awal tahun 2023 tergugat selaku suami telah mengurangi secara signifikan pemberian uang bulanan kepada penggugat selaku istri secara bertahap tanpa alasan yang jelas. B. Bahwa akibat penurunan pemberian uang bulanan tersebut, penggugat merasa haknya sebagai istri untuk mendapatkan nafkah yang layak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. C. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 penggugat menanyakan secara baik-baik mengenai alasan penurunan uang bulanan tersebut kepada tergugat, namun tanggapan tergugat justru berujung pada pertengkaran hebat. D. Bahwa dalam pertengkaran tersebut tergugat melakukan kekerasan fisik dengan menampar pipi kanan dan kiri penggugat secara berkala serta mendorong tubuh penggugat hingga terjatuh. E. Bahwa setelah kejadian itu tergugat tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun itikat baik untuk meminta maaf, bahkan meninggalkan rumah pada malam hari sekitar pukul 21.43 WIB, sementara penggugat hanya dapat mengurung diri di kamar mandi sambil menangis. F. Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2023 penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan kasar dari tergugat, sedangkan tergugat tidak pernah berusaha mencari, menjemput, ataupun memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. G. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, tergugat tidak memberikan nafkah sepeser pun kepada penggugat hingga berbulan-bulan lamanya. H. Bahwa pada bulan ketiga setelah perpisahan, tepatnya tanggal 19 Agustus 2023 pukul 15.04 WIB, saksi bernama Mariam yang merupakan teman dari penggugat melihat langsung tergugat bersama seorang perempuan lain yang bukan istri sahnya di Hotel Grand Mercure Lampung. I. Bahwa saksi Mariam kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada penggugat melalui telepon genggamnya. Setelah mendengar kabar tersebut, penggugat merasa sangat syok, terpukul, dan juga menangis terdiam karena merasa dihianati oleh suaminya sendiri. J. Bahwa penggugat kemudian melaporkan perbuatan tergugat tersebut kepada orang tua tergugat
tergugat, pihak keluarga tergugat memihak penggugat dan meminta agar tergugat datang ke rumah orang tuanya di Jalan Kopi nomor 23 Gedong Meneng, Bandar Lampung untuk dimintai klarifikasi. K. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 tergugat datang ke rumah orang tuanya yang juga dihadiri oleh penggugat dan keluarga besar dari pihak istri. I. Bahwa dalam pertemuan tersebut tergugat bersikap tidak kooperatif sama sekali, berbicara dengan nada kebencian, serta tidak menunjukkan rasa penyesalan ataupun permintaan maaf kepada penggugat. M. Bahwa penggugat dalam kesempatan itu juga memberikan bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adalah KDRT, yang dilakukan oleh tergugat, namun seluruhnya dibantah oleh tergugat tanpa menunjukkan tanggung jawab. N. Bahwa karena tidak adanya itikat baik dari tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, serta adanya bukti perselingkuhan dan kekerasan yang dialami pada hari yang sama, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 12.33 WIB, penggugat melayangkan gugatan cerai terhadap tergugat. 6. Bahwa akibat dari perbuatan dan sikap tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 5, huruf A sampai dengan M di atas, penggugat sudah cukup lama bersabar. Namun tidak ada perubahan sikap dari perilaku dari tergugat yang justru semakin menyakiti hati dan perasaan penggugat sebagai istri. 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut sejak tanggal 4 Maret 2023, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sedangkan tergugat masih menempati rumah tersebut sampai dengan saat ini. 8. Bahwa sejak pisah rumah tersebut, penggugat dan tergugat tidak lagi melakukan komunikasi maupun hubungan suami istri sampai dengan sekarang. 9. Bahwa sejak itu pula tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. 10. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha untuk mempertemukan dan menasihati tergugat agar memperbaiki sikap serta mengembalikan keharmonisan rumah tangga, namun tergugat tidak kooperatif bahkan menunjukkan sikap marah dan tidak ada itikat baik untuk berdamai. 11. Bahwa dengan sebab-sebab permasalahan sebagai tersebut di atas, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara dirinya dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan berkepanjangan, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat pada tanggal 21 Agustus 2023. 12. Bahwa akibat adanya perceraian ini tidak pula menghapuskan kewajiban tergugat sebagai suami terhadap penggugat selaku istri, terutama dalam hal pemberian nafkah dan kewajiban lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan aturan hukum lainnya yang berlaku. 13. Bahwa selama perkawinan antara tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak, sehingga tidak ada tuntutan terkait biaya pendidikan anak dalam perkara ini. Namun demikian, apabila di kemudian hari ditemukan adanya tanggungan lain yang menjadi kewajiban tergugat, maka tetap menjadi tanggung jawab hukum tergugat selaku suami. 14. Bahwa penggugat selaku istri telah berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dan tetap bersabar menghadapi perlakuan kasar serta perselingkuhan yang dilakukan tergugat. Namun karena tergugat tidak menunjukkan itikat baik dan justru memperparah keadaan, maka penggugat menilai tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga ini. Bahwa karena dikarenakan penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta berpedoman pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, maka penggugat telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tergugat sesuai dengan surat keputusan pemberian izin proses perceraian yang dilakukan oleh instansi terkait. 16. Bahwa dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan di atas, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara menerus, adanya kekerasan fisik,
menikah serta adanya hubungan dengan perempuan lain yang membuat penggugat merasa sangat tersakiti dan kehilangan kepercayaan kepada tergugat. 17. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian saya sampaikan gugatan dari penggugat. Baik, gugatan telah dibacakan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada ingin ditambahkan atau gugatan tetap seperti yang dibacakan? Gugatan tetap seperti yang telah dibacakan, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat telah mendengarkan secara jelas dan pokok, telah mengerti isi dari gugatan tersebut, dan apakah telah siap dengan jawabannya? Ya, yang mulia. Kami telah mendengar dengan jelas dan mengerti pokok dan isi dari gugatan penggugat, serta kami telah mendapatkan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat 1 minggu sebelum persidangan ini, sehingga kami siap untuk menyampaikan jawaban kami. Baik, silakan dibacakan. Baik, jawaban tergugat yang pertama adalah tentang perkawinan para pihak. Tergugat membenarkan bahwa para pihak secara resmi pada 1 Januari 2018 penggugat dan tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 433/10 AKCS/LS/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perusahaan Jembatan Utara Timur Kota Bandar Lampung. Lalu selanjutnya yang kedua adalah tentang dalil perselisihan, bahwa penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan terus menerus sejak Januari 2023. Tergugat membantah hal tersebut, bahwa perselisihan yang terjadi hanyalah perbedaan pendapat umum yang sifatnya sementara, tidak serius dan tidak membahayakan keutuhan rumah tangga. Bahwa penggugat seringkali memaknai perbedaan kecil sebagai konflik besar. Bahwa sampai sebelum penggugat pergi dari rumah, tidak pernah terjadi pertengkaran besar yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak dapat dipertahankan. Yang selanjutnya, bahwa penggugat menuduh tergugat melakukan kekerasan fisik berupa tamparan dan dorongan hingga menjadi. Tergugat membantah keras tuduhan tersebut karena yang pertama adalah tidak pernah melakukan tindakan demikian. Yang kedua adalah tidak ada visum et repertum. Yang selanjutnya tidak ada laporan polisi. Selanjutnya tidak ada saksi langsung dan tidak ada bukti foto, rekaman atau catatan medis. Bahwa tuduhan KDRT yang tidak didukung bukti apapun tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan gugatan perceraian. Nah, selanjutnya bahwa penyesuaian nafkah terjadi karena adanya penyesuaian penghasilan kedinasan tergugat. Namun demikian, tergugat tetap memenuhi kewajiban nafkah sebisanya. Bahwa penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan secara resmi maupun informal atas penyesuaian tersebut. Bahwa setelah penggugat meninggalkan rumah dan memblokir nomor tergugat, tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah karena akses tertutup, bukan karena kelalaian. Lalu selanjutnya, bahwa pada tanggal 4 Mei 2023, penggugat meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa alasan sah. Setelah itu, penggugat memblokir seluruh akses komunikasi dengan tergugat. Bahwa tindakan tersebut meninggalkan rumah tanpa izin, suami termasuk kategori nusius yang berdampak langsung pada gugurnya hak nafkah sebagaimana ketentuan hukum keluarga. Dengan demikian, penggugat tidak dapat menuntut nafkah yang menjadi tidak dapat diberikan karena tindakannya sendiri. Lalu yang selanjutnya, bahwa kehadiran tergugat di Hotel Grand Mercure adalah untuk urusan kedinasan, bukan untuk bertemu perempuan lain. Bahwa tidak ada bukti check-in kamar, tidak ada bukti keberadaan perempuan lain, serta tidak ada bukti yang menunjukkan aktivitas mencurigakan. Bahwa saksi penggugat yang melihat dari jauh tidak dapat menyimpulkan serta suatu hubungan tanpa melihat interaksi secara jelas. Oleh karenanya, dalil perselingkuhan sepenuhnya tidak benar dan tidak terbukti. Lalu selanjutnya,
bahwa tergugat hadir pada pertemuan keluarga tanggal 21 Agustus 2023 sebagai bentuk iktikad yang baik. Bahwa tergugat memberikan penjelasan secara sopan, tenang, dan sesuai pertanyaan. Bahwa tidak ada perilaku tidak kooperatif sebagaimana dituduhkan kepada tergugat. Bahwa tergugat tetap memiliki etika baik untuk mempertahankan rumah tangga. Namun, penggugat menolak melakukan dialog penyelesaian. Dengan demikian, dalil bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan merupakan kesimpulan sepihak oleh penggugat. Lalu dengan ini, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk yang pertama mengabulkan amar eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, lalu menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan menyatakan dalil kekerasan fisik tidak terbukti, menyatakan dalil perselingkuhan tidak terbukti, menyatakan penggugat dalam keadaan musyus, menyatakan penggugat tidak berhak atas nafkah, membebankan biaya perkara kepada penggugat, lalu yang terakhir menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, jawaban tergugat telah dibacakan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada ingin ditambahkan atau gugatan tetap seperti yang dibacakan? Gugatan seperti yang telah dibacakan yang mulia. Baik. Apakah kuasa hukum penggugat telah mendengarkan secara jelas dan telah mengerti pokok isi dari jawaban tergugat? Dan apakah penggugat akan mengajukan kritik? Iya yang mulia, kami telah mendengar dengan jelas dan mengerti pokok dan isi dari jawaban tergugat. Dan kami akan mengajukan replik secara tertulis. Untuk itu kami memohon untuk diberikannya waktu untuk mempersiapkan replik kami. Baik, majelis memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun replik. Sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan replik. Kepada para pihak diperintahkan hadir pada persidangan berikutnya dan perintah ini dianggap sebagai panggilan resmi. Saudara jurusita pengganti mohon panggil tergugat secara resmi dan patut. Sidang ditutup dan dinyatakan terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara panitera mohon dipanggil para pihak yang berperkara. Baik yang mulia, penggugat bersama dengan kuasa hukum penggugat serta tergugat bersama dengan kuasa hukum tergugat silakan masuki ruang pengadilan. Selamat pagi. Baik, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut privasi para pihak, maka sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara siap menyampaikan replik? Siap yang mulia. Silakan. Bahwa dalam eksepsi yang pertama, bahwa dalil tergugat mengenai nafkah tidak konkret adalah tidak relevan. Karena dalam gugatan penggugat tidak ada tuntutan nafkah, dengan demikian eksepsi ini tidak berdasar hukum dan patut ditolak. Yang kedua, bahwa dalil tergugat mengenai perselingkuhan tidak layak diperiksa adalah tidak benar. Gugatan telah menyebutkan saksi bernama Mariam yang melihat langsung tergugat bersama perempuan lain di Hotel Grand Mercure Lampung pada 19 Agustus 2023 pukul 15.04 WIB. Bukti ini akan diajukan dalam tahap pembuktian sehingga eksepsi ini prematur dan harus ditolak. Dan dalam pokok perkara yang pertama, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh tergugat kecuali secara tegas diakui oleh penggugat. Yang kedua, bahwa pada pokok penggugat menolak dengan tegas alasan-alasan atau dalil-dalil jawaban tergugat sebagian kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 1 mengenai perkawinan para pihak, penggugat membenarkan perkawinan resmi terjadi pada tanggal 1 Januari 2018. Hal ini justru memperkuat gugatan penggugat. Yang keempat, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 2 mengenai perselisihan,
hanya berupa perbedaan kecil adalah tidak benar. Faktanya perselisihan telah berlangsung terus-menerus sejak Januari 2023, memuncak hingga terjadi pisah rumah, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan. Yang kelima, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 3 mengenai bantahan atas tuduhan kekerasan fisik adalah tidak benar. Gugatan telah menyebutkan peristiwa tamparan dan dorongan yang dialami penggugat, kesaksian saksi, fakta, dan diajukan dalam persidangan, dan pasal 54 UU PKDRT mengakui keterangan saksi sebagai alat bukti sah. Yang keenam, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 4 mengenai pengurangan nafkah adalah tidak benar. Sejak pisah rumah pada 4 Maret 2023, penggugat tidak memberikan nafkah sepeser pun kepada penggugat. Yang ketujuh, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 5 mengenai tuduhan nusyus adalah tidak berdasar hukum. Penggugat meninggalkan rumah karena sikap tergugat yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan kewajiban suami memberi nafkah tetap melekat. Yang ke-8, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 6 mengenai perselingkuhan adalah tidak benar. Kehadiran tergugat di hotel tetap menimbulkan dugaan kuat perselingkuhan, dan saksi telah disebutkan dalam gugatan. Yang ke-9, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 7 mengenai pertemuan keluarga adalah tidak benar. Faktanya tergugat tidak menunjukkan sikap kooperatif, berbicara dengan nada kebencian, dan tidak menunjukkan penyesalan. Yang ke-10, bahwa terhadap dalil tergugat nomor 8 mengenai rumah tangga masih dapat dipertahankan adalah tidak benar. Fakta perselisihan KDRT, tidak adanya nafkah, dan perselingkuhan menunjukkan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah tidak lagi tercapai. Sekian yang mulia. Baik, replik telah dibacakan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau replik tetap seperti yang dibacakan? Replik tetap seperti yang dibacakan yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat telah mendengarkan secara jelas dan mengerti isi pokok dari replik penggugat? Dan apakah tergugat akan mengajukan duplik? Ya, yang mulia, kami telah mendengar dengan jelas dan mengerti pokok dan isi dari replik, dan kami ingin mengajukan duplik secara tertulis. Untuk itu kami mohon untuk diberikan waktu untuk mempersiapkan duplik kami. Baik, kalau gitu. Baik, setelah majelis bermusyawarah, sidang ini ditunda sampai hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan duplik. Kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan perintah ini dianggap sebagai perintah panggilan resmi. Saudara jurusita pengganti mohon untuk memanggil tergugat dan penggugat secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang berikutnya. Sidang ditutup dan dinyatakan terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A akan memeriksa perkara perceraian dengan nomor register perkara 4621-PDTG-2023-PLTJK. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara panitera mohon dipanggil para pihak yang berperkara. Baik yang mulia, penggugat bersama dengan kuasa hukum penggugat serta tergugat bersama dengan kuasa hukum tergugat silakan masuk ke ruang persidangan. Baik. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut privasi para pihak, maka sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap menyampaikan duplik? Siap yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan. Baik, duplik atas replik dari penggugat. Dengan hormat, saya Muhammad Evan Gati, SHLLM
sebagai kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan ini menyampaikan duplik terhadap replik tergugat sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam konvensi menjawab replik tergugat mengenai dalil penggugat yang tetap pada gugatannya. Tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam duplik ini. Penggugat hanya menyatakan tetap pada gugatan tanpa memberikan klarifikasi terhadap inkonsistensi penting dalam gugatan, termasuk kesalahan tanggal prakawinan dan ketidakjelasan rumusan peristiwa hukum, sehingga menunjukkan bahwa gugatan memang tidak disusun secara cermat. Lalu yang kedua, dalam eksepsi. Yang pertama, eksepsi mengenai nafkah tidak konkret. Penggugat menyatakan tidak menuntut nafkah, namun dalam kronologi yang ia uraikan sendiri, penggugat berulang kali menuduh tergugat mengurangi dan tidak memberikan nafkah. Ini menunjukkan bahwa gugatan ambigu, memasukkan substansi nafkah tetapi disebut tidak menuntut nafkah. Lalu selanjutnya, hal ini menimbulkan ketidakjelasan objek sengketa, sehingga eksepsi tergugat tetap sah menurut hukum. Lalu yang kedua, eksepsi mengenai tuduhan perselingkuhan. Penggugat mendalilkan adanya saksi Mariam yang melihat tergugat di hotel Grand Mercure dengan perempuan lain. Tergugat menegaskan bahwa tuduhan penggugat sepenuhnya asumtif dan tidak memenuhi standar pembuktian hukum acara, karena tidak ada bukti bahwa perempuan yang dimaksud adalah pasangan tidak sah. Lalu selanjutnya ada tindakan melanggar hukum yang dilakukan. Keberadaan tergugat di suatu tempat umum tidak otomatis membuktikan perbuatan zina atau selingkuh, bagaimana syarat pembuktian perselingkuhan menurut hukum Islam dan peradilan agama. Oleh karena itu, dalil penggugat masih bersifat prematur dan tidak layak diperiksa. Dengan demikian, eksepsi tergugat patut dipertahankan. Ketiga dalam pokok perkara. Yang pertama, mengenai perselisihan rumah tangga. Penggugat mengklaim adanya perselisihan terus-menerus sejak Januari 2023. Namun, menurut fakta sebenarnya adalah perselisihan hanya terjadi karena penggugat memulai pertengkaran dengan nada menghina terkait uang bulanan. Lalu selanjutnya, perselisihan bukan terjadi terus-menerus, melainkan satu peristiwa konflik yang kemudian diperbesar oleh penggugat. Lalu, tergugat tetap menolak dalil bahwa rumah tangga telah tidak dapat dipertahankan. Lalu, mengenai tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, penggugat menuduh tergugat melakukan kekerasan fisik. Tergugat dengan tegas menyatakan, yang pertama, tuduhan tersebut berlebihan dan tidak sesuai fakta. Lalu selanjutnya, tidak ada visum, laporan medis, ataupun bukti hukum lainnya yang diajukan penggugat. Lalu, penggugat juga tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke aparat terkait. Sesuatu hal yang tidak lazim apabila memang terjadi kekerasan fisik berat. Oleh karena itu, dalil KDRT menurut saya tersebut harus ditolak. Lalu yang selanjutnya mengenai nafkah. Penggugat menuduh tergugat tidak memberikan nafkah sejak bisa rumah. Tergugat menegaskan bahwa pengurangan nafkah dilakukan karena alasan nasional keuangan rumah tangga, bukan penghentian total. Lalu setelah penggugat meninggalkan rumah tanpa izin, penggugat tidak lagi membuka komunikasi sehingga pemberian nafkah menjadi tidak mungkin dilakukan. Karenanya dalil bahwa tergugat tidak memberi nafkah spesial pun adalah keliru dan tidak sesuai fakta. Lalu mengenai tuduhan Lucius keluar dari rumah tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan indikasi Lucius. Penggugat mengaku keluar rumah sendiri sejak tanggal 4 Mei 2023. Hal ini membuktikan bahwa penggugat pertama meninggalkan kewajiban sebagai istri, selanjutnya memutus komunikasi, dan yang terakhir tidak kembali meskipun dinasihati keluarga. Lalu mengenai pertemuan keluarga, penggugat menyatakan tergugat tidak kooperatif dan penuh kebencian. Tergugat membantah. Yang pertama, pertemuan tersebut berlangsung emosional karena penggugat melakukan tuduhan sepihak tanpa bukti, termasuk menuduh selingkuh. Lalu tergugat hadir dengan etikat baik untuk menjelaskan, namun penggugat tidak membuka ruang untuk penyelesaian damai. Lalu yang terakhir mengenai alasan cerai, penggugat tidak mampu menunjukkan bukti perselisihan yang bersifat sikap berat, bukti KDRT, dan bukti perselingkuhan. Oleh karena itu,
alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan tidak terpenuhi. Lalu untuk petitum sendiri, berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, yang pertama, mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat kabur, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, apabila majelis berpendapat lain, yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat telah musyus, dan yang terakhir menyatakan dalil-dalil penggugat tidak terbukti secara hukum. Untuk subsidiarnya, dalam konvensi eksepsi dan pokok perkara, kami tetap berpendirian teguh pada dalil-dalil yang kami ajukan atas keberatan semua yang diungkap oleh penggugat atau apabila pengadilan berpendapat lain. Mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Tergugat mengucapkan terima kasih. Baik, duplik telah dibacakan. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau duplik tetap seperti yang dibacakan? Duplik akan seperti yang dibacakan seperti subsidiar yang saya sebutkan barusan, Yang Mulia. Baik, Apakah kuasa hukum penggugat telah mendengarkan dengan jelas isi pokok dari duplik tergugat? Ya, Yang Mulia. baik kalau gitu, penggugat maupun tergugat, adakah yang ingin ditambahkan? Ya, Yang Mulia, saya selaku kuasa hukum penggugat ingin menambahkan beberapa hal terkait duplik dari tergugat. Silakan. Yang pertama, kami menolak duplik tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dan yang kedua, Yang Mulia, menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini. Yang ketiga, kami juga menyatakan bahwa gugatan penggugat sah secara hukum, memenuhi syarat formil dan material. Dan yang keempat, Yang Mulia, kami ingin Yang Mulia memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan. Setelah mendengar penambahan-penambahan yang diberikan oleh saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada respon dari kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, setelah mendengar replik dan duplik serta penambahan-penambahan yang diberikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memutuskan untuk melanjutkan agenda pemeriksaan perkara, yaitu pembuktian. Apakah dari pihak penggugat telah siap untuk mengajukan barang bukti untuk pembuktian? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan alat dan barang bukti, namun kami masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan bukti-bukti tersebut, Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dalam mengajukan barang bukti untuk pembuktian? Sebagai pihak tergugat, kami juga siap untuk mengajukan alat dan barang bukti. Namun kami membutuhkan waktu yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu untuk para pihak mempersiapkan buktinya, sidang ini ditunda sampai hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, pukul 10 WIB, dengan agenda pembuktian barang bukti kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Dan perintah ini dianggap sebagai panggilan resmi. Saudara jurusita pengganti mohon untuk memanggil tergugat dan penggugat secara resmi dan patuh untuk hadir di sidang berikutnya. Sidang ditutup dan dinyatakan terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini, Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A akan memeriksa perkara perceraian dengan nomor register perkara 4621-PDT-2023-PA-TJK. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian alat bukti dan barang bukti. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara panitera, dimohon panggil para pihak yang berperkara. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak dan kuasa hukumnya dipersilakan untuk masuk ke ruangan persidangan. Izin Yang Mulia.
Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut privasi para pihak, sehingga sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap menyampaikan alat dan barang buktinya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah barang bukti perlu dibacakan kembali, saudara kuasa hukum penggugat? Siap Yang Mulia, perlu. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Hari ini bukanlah hari biasa, hari ini adalah hari di mana kebenaran akan keluar dari lemari, yaitu lemari kebohongan dari tergugat. Saya akan membuktikan alat bukti penggugat nomor 1 P1 kutipan akta perkawinan, nomor 2 kode bukti P2A berupa KTP penggugat, nomor 3 kode bukti P2B berupa KTP tergugat, nomor 4 kode bukti P3 kartu keluarga milik penggugat dan juga tergugat, P5 berupa video tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, P7 screenshot percakapan tergugat dengan wanita lain, P8A surat visum et repertum milik penggugat, P8B foto hasil kekerasan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Dan Yang Mulia, apakah saya boleh menambahkan alat bukti? Silakan. Kalau begitu kami akan menambahkan kode bukti P9 berupa video rahasia. Baik. Boleh ditunjukkan video yang Baik Yang Mulia. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat telah menampilkan dan juga menjelaskan alat dan barang buktinya. Apakah ada tambahan lagi? Yang Mulia, kami ingin mengajukan alat bukti tambahan. Apakah diperbolehkan Yang Mulia? Silakan. Alat bukti yang akan kami lampirkan adalah dengan nomor 9 berupa video rahasia antara tergugat dengan kuasa hukumnya. Sebentar, sebelum itu apakah tergugat bersedia kalau mereka mempunyai video tambahan? Saya melihat yang mulia. Saya ingin tahu apa video rahasia tersebut. Apa rahasia saya? Apa penggunaan persidangan kalau sudah rahasia? Baik. Yang Mulia, izin bahwasanya seharusnya alat bukti diberikan kepada hakim tanpa diperlihatkan kepada tergugat. Izin Yang Mulia, bahwasannya tergugat saya adalah tergugat yang ingin mengetahui sebenarnya apa bukti dari Yang Mulia, dari izin. yang diberikan tersebut. Penggugat saya sudah cukup terguncang emosionalnya. Ini yang mulia, ini persidangan bukan masif yang mulia. Tolong yang mulia memberikan putusan yang valid yang mulia. Sekarang ini mau bagaimana yang mulia untuk kelangsungan sidang kita yang mulia? Masa saya tidak diperbolehkan melihat video tersebut? Itu bisa jadi video tidak jelas sumbernya. Ada AI atau orang lain itu gimana yang mulia? Yang mulia, Saya izin. sangat cukup yang mulia Baik, dituduh menggebuk, mensmackdown yang mulia. Terang. Yang Mulia, izin biarkan kami Interupsi. menunjukkan terlebih dahulu videonya agar Yang Mulia bisa menilai kevalitannya. Interupsi Yang Mulia, izinkan tergugat juga untuk melihat bukti dari video tersebut karena zaman sekarang maraknya AI, maraknya terjadinya AI itu bisa merugikan tergugat saya Yang Mulia. Baik Yang Mulia, kami menerima dan kami mempersilahkan tergugat untuk ikut melihat videonya. Baik, silakan. Baik. Dimohonkan maju ke depan, penggugat dan tergugat. Yang Mulia, bahwa ternyata selama ini Ada video 5 detik yang mulia, apakah bisa dibuktikan kasus persidangan ini? tergugat tidak hanya berselingkuh dengan wanita lain, namun Baik, wanita. dengan kuasa hukumnya sendiri Yang Mulia. Video baru. Yang Mulia, Bukti baru P9 kami cerah mohon dicatat. Baik, silakan. Tidak valid yang mulia. Silakan kembali ke dalam kursi kalian. Baik, terima kasih. Oke, baik. Setelah melihat barang bukti P9 terbaru dan menampilkannya, apakah ada tambahan lain dari pihak penggugat
Yang mulia, kami mohon untuk dapat mengabulkan seluruh permintaan dari penggugat yang mulia. Karena ini sudah tidak masuk akal yang mulia. Baik. Penggugat sangat terguncang emosionalnya yang mulia setelah mengetahui ternyata bahkan tergugat rela dan tega Interupsi yang mulia, saudara berselingkuh yang dengan mulia. kuasa hukumnya sendiri yang mulia. Baik, tenang ya. Kita melanjutkan. Interupsi yang Tidak. mulia. Interupsi yang mulia. Tidak. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah siap menjelaskan barang buktinya? Saya siap yang mulia, tapi sebelum saya menjelaskan alat bukti yang saya berikan, izinkan saya menjelaskan dari video tersebut yang mulia. Yang mulia, izin Apakah ini sudah di diizinkan? luar Apakah dari diizinkan, konteks yang mulia? dari persidangan ini yang mulia. Apakah diizinkan yang mulia? Mohon untuk ditolak permintaannya. Apa? Izin penggugat, kuasa hukum penggugat tidak bisa request apapun terhadap kuasa hukum, terhadap hakim kedua. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah siap menampilkan dan menjelaskan barang buktinya? Siap yang mulia. Izinkan saya menjelaskan alat bukti dari tergugat. Apakah barang bukti pihak tergugat butuh dibacakan ulang? Bukti yang mulia. Baik, silakan. Izinkan saya memberitakan ulang yang mulia. Yang pertama, alat bukti tergugat dengan kode bukti T1, yakni foto bukti transfer dari tergugat kepada penggugat tanggal 1 Maret 2023. T2, foto bukti transfer dari tergugat kepada penggugat tanggal 1 April 2023. Foto bukti transfer dari tergugat kepada penggugat tanggal 1 Mei 2023. Lalu T4, foto tergugat bersama rekan kerja saat berada di Hotel Grand Mercure. Saya izin menambahkan alat bukti tergugat yang mulia. Apakah diizinkan? Oh, baik. Baik, Silakan. Baik yang mulia. Dengan kode bukti T5, yakni video yang diberikan oleh kuasa hukum penggugat adalah tidak valid sama sekali. Karena dapat dibuktikan juga dari video tersebut bahwasannya dalam ruangan tersebut banyaknya orang di dalam ruangan tersebut. Yang dimana niat daripada si tergugat ini adalah niat bercanda. Jadi dari video tersebut juga disaksikan oleh beberapa keluarga dan tidak mungkin hal tersebut terjadi yang mulia. Terima kasih. Baik. Terima kasih penambahannya kuasa hukum tergugat. Setelah ditampilkan dan menjelaskan alat bukti dari pihak tergugat, apa penggugat ada tambahan? Yang mulia, kami ingin yang mulia dapat mengabulkan seluruh permintaan dari penggugat karena penggugat sudah sangat terguncang mentalnya setelah mengetahui bahwa perselingkuhan ini bukan hanya berhenti di perempuan lain, namun berlanjut ke kuasa hukumnya juga yang mulia. Baik. Apakah ada penambahan alat bukti lagi dari pihak penggugat maupun tergugat? Cukup yang mulia. Izin yang mulia dari tergugat. Apakah diizinkan? Silakan. Baik yang mulia, saya izin menambahkan opini dari kuasa hukum penggugat. Bahwasannya barusan juga beliau menyebutkan bahwa tergugat dengan saya sebagai kuasa hukum tergugatnya melakukan perselingkuhan, yang dimana hal tersebut sudah sudah mengarah kepada fitnah, yang dimana fitnah tersebut dapat dimasukkan kepada pasal terbaru yang mulia, yang dimana kuasa hukum selaku saya selaku kuasa hukum tergugat dapat menghukum juga daripada fitnah tersebut yang dilayangkan oleh kuasa hukum tergugat, karena dari bukti video tersebut tidak terbukti bahwasannya saya dan tergugat saya melakukan perselingkuhan. Karena yang pertama, tergugat saya berkelamin laki-laki dan saya sebagai kuasa hukum juga berkelamin laki-laki. Yang kedua, dalam video tersebut terdapat keluarga dari pihak tergugat, yang dimana hal tersebut tidak mungkin diizinkan daripada keluarga tergugat untuk melakukan perselingkuhan bahkan dengan pria sekalipun. Jadi menurut saya hal tersebut hanya sekedar fitnah dan hal tersebut bisa saya layangkan dengan pasal baru yang mulia. Terima kasih. Hanya jangan Yang TikTok mulia, terus ngurus izin rumah menambahkan kamu. untuk terakhir kalinya. Kamu sering banget sih kayak gitu kan? Tenang. Baik. Terakhir. Bahwasanya kita semua dapat melihat dari videonya itu merupakan perilaku yang tidak normal ya untuk seorang laki-laki berada di atas seorang laki-laki lain dan melakukan gerakan-gerakan tambahan yang dapat menyulut nafsu yang mulia. Jadi saya sebagai selaku kuasa hukum dari penggugat meminta yang mulia untuk menilai secara seadil-adil dari alat bukti yang telah kami lampirkan. Baik. Sekian, terima kasih.
Cukup ya dari alat barang dan barang buktinya pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya, apakah para pihak akan menghadirkan saksi? Ya yang mulia, saya akan menghadirkan saksi. Namun kami membutuhkan waktu untuk dapat menghadirkan saksi tersebut. Tergugat, apakah akan mengajukan saksi? Tidak yang mulia, kami tidak akan menghadirkan saksi karena kami yakin barang bukti telah cukup membuktikan poin kami. Baik, untuk diberikan waktu untuk pihak penggugat agar dapat menghadirkan saksi, begitu juga tergugat. Sidang ini tunda sampai hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pukul 10 WIB dengan agenda keterangan saksi penggugat. Kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan perintah ini dianggap sebagai panggilan resmi. Saudara jurusita pengganti mohon untuk memanggil tergugat dan tergugat secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang berikutnya. Sidang ditutup dan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A memeriksa perkara gugatan cerai nomor 4621-PDTG-2023-PATJK. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera mohon dipanggil para pihak. Baik yang mulia, penggugat Triana Jujur Sinaga beserta kuasa hukumnya serta tergugat Prawira Putra Date beserta kuasa hukumnya silakan memasuki ruang persidangan dan menghadap di hadapan majelis hakim. Izin yang mulia. Baik, selamat pagi. Pagi yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saksi-saksi telah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia, saksi-saksi telah hadir di ruang tunggu. Baik, Panitera, silakan panggil saksi pertama. Baik yang mulia, saksi pertama saudari Cut Yusiratu Aulia silakan masuk ke ruang persidangan. Permisi yang mulia. Saudari silakan duduk. Apakah benar saudari yang bernama Cut Yusiratu Aulia? Benar yang mulia. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan persidangan ini? Bersedia yang mulia. Saudari mohon berdiri. Sumpah saksi. Saudari ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi silakan duduk. Apakah saudari mengenal penggugat dan tergugat? Ya yang mulia, saya mengenal tergugat dan penggugat sebagai tetangga dekat. Apakah saudari mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Setahu saya mereka adalah pasangan suami istri yang mulia. Apakah saudari mengetahui keadaan rumah tangga para pihak? Saya sering melihat penggugat pulang kerja dalam keadaan lelah dan masih mengurusi pekerjaan rumah tangga. Sedangkan tergugat sering pulang larut malam dan jarang berinteraksi dengan keluarga. Sejak kapan saudari melihat adanya permasalahan rumah tangga? Seingat saya sejak awal tahun 2023 yang mulia. Saya beberapa kali melihat penggugat menangis karena nafkah dari tergugat berkurang. Pada tanggal apa saudari saksi tahu tentang pertengkaran tersebut? Tanggal 3 Maret 2023 yang mulia, saya mendengar suara pertengkaran dari rumah para pihak. Bagaimana kondisi setelah pertengkaran tanggal 3 Maret tersebut? Keesokan harinya tanggal 4 Maret 2023, saya tidak lagi melihat penggugat tinggal di rumah tersebut. Setahu saya mereka telah berpisah tempat tinggal. Di sini dikatakan saudari melihat kalau mereka berpisah. Apakah selama berpisah tergugat masih memberikan nafkah? Setahu saya tidak yang mulia, dan komunikasi mereka juga tidak baik.
Menurut saudari sendiri, apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan? Menurut saya sudah tidak dapat dipertahankan lagi secara lahir maupun batin. Baik, terima kasih. Saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Mitra, silakan dipanggil saksi kedua. Baik yang mulia. Saksi kedua, Saudari Maryam Alifah Azhara, silakan masuk ke ruang persidangan. Silakan duduk. Apa benar saudari saksi bernama Maryam Alifah Azhara? Benar yang mulia. Apakah saudari bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan persidangan ini? Bersedia yang mulia. Saudari dimohonkan berdiri. Dan mulainya sumpah saksi. Saksi dimohonkan untuk mengikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, silakan duduk. Apakah saudari mengenal para pihak? Ini yang mulia, penggugat adalah teman saya dan saya mengenal penggugat sebagai suaminya. Apakah saudari mengetahui sejak kapan para pihak berpisah tempat tinggal? Kalau tidak salah, sejak tertanggal 3 Maret 2023 yang mulia, setelah pertengkaran. Apakah saudari saksi mengetahui perilaku tergugat dalam perpisahan tersebut? Dari cerita penggugat, saya mengetahui bahwa tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan. Apakah saudari pernah melihat langsung ya, perbuatan tergugat yang merugikan penggugat? Ya yang mulia, saya melihat pada tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 3 sore, saya melihat tergugat sedang bersama perempuan lain yang bukan istrinya, bukan penggugat di Hotel Grand Mercure Lampung. Apa yang saudari lakukan setelah itu? Saya langsung menghubungi penggugat dan menyampaikan hal tersebut, dan saat itu penggugat menangis. Apakah keluarga tergugat mengetahui peristiwa tersebut? Setahu saya, orang tua tergugat menegur tergugat dan membenarkan keberatan penggugat. Menurut saudari, apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan? Menurut saya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi, dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi lain yang akan diajukan? Tidak ada lagi yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah akan menghadiri saksi? Tidak yang mulia. Kami tidak mengajukan saksi apapun. Baik. Majelis Hakim menetapkan sidang diajukan pada 30 November 2023 dengan agenda pembacaan kesimpulan penggugat. Para pihak diminta hadir tanpa dipanggil kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Senin tanggal 30 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A akan memeriksa perkara perceraian dengan nomor register perkara 4621 PDTG 2023 PATJK. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, mohon dipanggil para pihak yang berperkara. Baik yang mulia. Para pihak dan kuasa hukumnya silakan memasuki ruangan pengadilan. Izin hakim ketua, hakim anggota. Izin yang mulia. Selamat pagi. Oh iya, boleh. Mengingat ini perkara perceraian, sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Apakah pihak kuasa penggugat sudah menyiapkan kesimpulan? Siap yang mulia, sudah. Apakah kesimpulan mau dibacakan lagi atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik. Apakah pihak tergugat sudah menerima salinan dari kesimpulan pihak penggugat? Ya, sudah yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah menyiapkan kesimpulan?
Siap belum yang mulia. Saya meminta waktu untuk menyiapkan hal tersebut yang mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim memberikan waktu kepada tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya. Sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 6 November 2023 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan kesimpulan tergugat. Kepada para pihak diperintahkan hadir pada persidangan berikutnya. Saudara Yusita mohon panggil tergugat secara resmi dan patut. Sidang ditutup dan dinyatakan terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini, Senin tanggal 7 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A akan memeriksa perkara perceraian dengan nomor register perkara 4621-PDTG-2023-PATJK. Saudara Panitera, sedang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, mohon dipanggil para pihak yang berperkara. Baik yang mulia, para pihak bersama kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Izin yang mulia. Selamat pagi. Ingat, ini perkara perceraian yang menyangkut privasi para pihak. Sidang dinyatakan tutup untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyiapkan kesimpulan? Baik yang mulia, saya sudah menyiapkan kesimpulannya. Apakah kesimpulan mohon dibacakan lagi atau telah dianggap dibacakan? Telah dianggap dibacakan yang mulia. Baik. Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini telah selesai. Para pihak sudah tidak ada mengajukan hal lain lagi. Pihak tergugat? Siap tidak yang mulia. Pihak tergugat? Siap, tidak ada lagi yang mulia. Baik, majelis hakim memerlukan waktu untuk menyusun putusan akhir. Sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 13 November 2023 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan putusan akhir. Kepada para pihak diperintahkan hadir pada persidangan berikutnya untuk mendengar putusan. Saudara Yusita, mohon panggil tergugat dan tergugat secara resmi dan patut. Sidang ditutup dan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Senin tanggal 13 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A akan memeriksa perkara perceraian dengan nomor register perkara 4621-PDTG-2023-PA-PATJK dengan agenda persidangan pembacaan putusan akhir. Dimohonkan panitia untuk memanggil para pihak yang berperkara. Baik yang mulia, para pihak yang berperkara bersama dengan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Izin yang mulia. Baik, selamat pagi. Mengingat perkara ini perceraian dan privasi para pihak, sidang dinyatakan tutup untuk umum. Putusan dibacakan. Majelis ingin menyatakan bahwa putusan ini adalah hasil musyawarah majelis hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan serta timbang hukum yang berlaku. Kepada para pihak mohon mendengarkan keputusan akhir dengan seksama. Menimbang bahwa tergugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, selanjutnya majelis hakim akan memberikan keputusan atas gugatan tergugat tersebut tentang hukumnya. Menimbang bahwa maksud gugatan tergugat adalah sebagaimana telah disebutkan. Menimbang bahwa tergugat dan tergugat yang hadir di persidangan telah diupayakan oleh majelis hakim untuk mendamaikan tergugat dan tergugat, tapi tidak berhasil. Menimbang bahwa penggugat yang hadir di persidangan telah menunjukkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, demikian pula tergugat yang hadir telah memberikan jawabannya. Menimbang bahwa selama berlangsung persidangan yang dikaitkan dengan keterangan penggugat dan tergugat serta alat-alat bukti yang boleh fakta-fakta sebagai berikut. Diperoleh fakta-fakta mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Triana Jojo Sinaga dengan tergugat Prawira Putra Date. 3. Memberikan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000. Baik, dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor
4621 garing PDTG garing 2003 garing PATJK dinyatakan selesai. Sidang ditutup dan dinyatakan terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan.